warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu, salam kasih dan sayangku kepada semua para sahabat-sahabatku, penyimak Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keselamatan, senantiasa di dalam kedamaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan menggembahkan kalimat-kalimat yang mulia agar terimbas, agar terkonek dengan hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah aku ini Islam? Sudahkah aku ini selamat? Sudahkah aku ini berpasrah diri kepada Tuhan yang telah menciptakanku? Semua bisa dilihat, semua bisa disaksikan di dalam setiap jiwa-jiwa manusia. Jadi di paparan Uripi Allah ini untuk seluruh manusia, tidak terblok-blok dengan agama-agama, tidak terblok-blok dengan golongan-golongan, tidak diblok dengan aliran-aliran, tapi semua pemaparan di dalam Uripi Allah ini seluruhnya untuk seluruh manusia, seluruh ciptaan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita tercipta, karena dari Tuhanlah kita terwujud, karena dari Tuhanlah kita ada, kemudian kita diadakan di dunia ini. Jadi makna memeluk suatu agama agar kita kembali kepada inna dina indallahil Islam, agar selamatlah hati kita dari huru haranya dunia, agar selamatlah hati kita dari urusan-urusan dunia, agar selamatlah hati kita dari diri kita sendiri di hati kita. Maka itulah diperlukan sebuah agama yang lillah, agama yang kembalinya hati, selamatnya hati kepada yang menciptakan manusia, agar manusianya selalu damai, aman, sentosa daripada ketakutan-ketakutan yang selama ini mendera hati manusia, kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini mendera hati manusia, rasa kecewa, sedih, khawatir, semuanya
bergelayut di dalam hati manusia, hati-hati yang belum Islam, hati-hati yang belum selamat, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Tuhan, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Allah, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Allah, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Bapa, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Romo, hati-hati yang tak mau dituhani oleh Gusti, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Jadi kita saat ini bisa menilai diri kita sendiri. Apakah aku ini sudah beragama? Apakah aku ini sudah selamat? Apakah aku ini sudah Islam di sisi yang hak, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhan yang telah menciptakan diriku selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu dan sangat perlu diketahui oleh diri kita manusia, oleh setiap jiwa manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tak peduli. Yang penting seluruh manusia itu datangnya dari Tuhan dan kembalinya ya kepada Tuhan. Jadi bagaimanakah untuk selamat kembali kepada Sang Pencipta, yakni kita korek-korek, kita lihat-lihat, kita saksikan, kita perhatikan hati kita masing-masing. Tanda-tandanya bila diri kita ini masih ada, bila diri kita ini masih wujud, bila diri kita ini masih hidup daripada wujud ada hidupnya Tuhan yang telah menciptakan kita, maka berarti tafsir non sejati manusia sudah berlaku. Jadi manusia mentafsiri ayat-ayat Tuhan, mentafsiri ajaran-ajaran agama dengan tafsir yang non sejati, yang tidak sebenar-benarnya. Pingin selamat malah tambah dosa. Pingin kembali kepada Tuhan malah kembali kepada setan. Karena hati kita mentafsiri seluruh ayat-ayat Tuhan itu dengan hawa nafsu kita sendiri, ketika yang wujud, yang hidup, yang nyata di dalam hati kita hanyalah diri pribadi manusia kita. Itulah tanda bahwa kita belum selamat, bahwa kita belum ketemu Tuhan, bahwa kita belum Islam, bahwa kita belum damai, sentosa. Kedamaian, kesentosaan yang kita rasakan selama ini hanyalah sementara saja, hanyalah bayangan saja, hanyalah hayalan manusianya saja, ketika manusianya masih berdiri kokoh menjadi Tuhan diri manusianya sendiri di dalam hati manusianya. Inilah tanda-tanda bahwa kita belum Islam. Ya termasuk saya. Bila di dalam hati saya yang masih berdiri kokoh ini Abdul Halimnya, inilah kekafiran Abdul Halimnya, inilah keterpurukan Abdul Halimnya, inilah ketersesatan Abdul Halimnya, inilah persekutuan Abdul Halimnya yang selalu mensekutukan Tuhan, yang selalu mensekutukan Allah di dalam hati Abdul Halimnya dengan Abdul
Abdul Halimnya yang ada, dengan Abdul Halimnya yang wujud, dengan Abdul Halimnya yang hidup, dengan Abdul Halimnya yang berkuasa di dalam hatinya. Inilah hamba, inilah makhluk yang menyerupai Sang Kholik. Hamba yang menyerupai Tuhan, manusia yang menyerupai pencipta manusia di dalam hatinya. Bila di dalam hatiku yang wujud yang ada hanya aku, Allahnya gaib, Allahnya ndak nyata, Allahnya ndak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda-tanda bahwa Abdul Halim belum selamat, belum Islam, belum menemukan juru selamat. Kenapa? Karena Abdul Halimnya tidak rela, tidak ridho bila ada Tuhan selain Abdul Halimnya di dalam hatinya. Selama ini keyakinan, akidah Abdul Halimnya hanya percaya yang hayalan saja. Hanya percaya yang imajinasi saja. Hanya percaya hanya eto ewai. Bila ada Tuhan yang menciptakan Abdul Halim, semua itu hanya angan-angan hayalan yang palsu bila ada Tuhan selain Abdul Halimnya di dalam hatinya. Itulah kepalsuan Abdul Halim dalam beragama. Kepalsuan Abdul Halim di dalam kehidupan selama ini. Dengan kepalsuan itulah maka Abdul Halim tak akan pernah hidup bahagia, tak akan pernah lepas dari huru haranya dunia, tak akan pernah bisa lepas dari bahaya-bahayanya dunia. Hati selalu sempit, hati selalu sakit, hati selalu menderita, hati selalu sengsara bila Abdul Halimnya tidak dipulangkan dengan selamat kepada yang menciptakan Abdul Halimnya. Inilah tanda-tanda di dalam pengembaraan Abdul Halimnya tersesat dari jalan Tuhannya hingga tak bisa pulang, hingga tak bisa selamat kepada Tuhannya, sehingga sibuklah dirinya dengan perkara-perkara dunia, sibuklah dirinya dengan perkara-perkara pangkat, sibuklah dirinya dengan perkara-perkara jabatan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan ilmu-ilmunya, dan sebagainya. Inilah tanda-tanda bahwa kita belum Islam, bahwa kita belum selamat hadir di dalam kehadirat Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Jadi yang dimaksud hadir di dalam kehadirat Tuhan yang menciptakan kita itu yang bagaimana? Bukan hadir seperti hadir yang kita ketahui, bukan hadir seperti hadir yang kita pahami, bukan hadir seperti hadirnya yang kita selama ini aku akui sebagai hadirnya diri kita dengan hadirnya orang lain. Bukan itu kehadirat Tuhan itu. Makna hadir di dalam kehadirat Tuhannya itu makna yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya, makna yang hakul yakin itu ketika dirimu, ketika Abdul Halim ini sudah tidak hadir lagi di dalam dirinya. Itulah yang dimaksud pulang, rojiun, kehadirat Tuhan yang telah menciptakannya untuk bertemu dengan kebahagiaan, untuk bertemu dengan keindahan, untuk bertemu dengan ketenangan, untuk bertemu dengan segala
apa yang belum pernah kita jumpai selama kita belum Islam. Selama kita belum kembali kepada Tuhan, kita tak akan pernah merasakan rasa yang mana rasa itu belum pernah kita jumpai. Jadi kembali kepada kehadiran Tuhan itu ketika dirimu, ketika Abdul Halimnya benar-benar mati di hadapan Tuhannya, benar-benar disalib Abdul Halimnya demi untuk menjadi juru selamat dan menyelamatkan dirinya dan seluruh umat manusia kembali kepada Tuhannya. Jadi maknanya harus bangkitkan Muhammadnya, harus bangkitkan juru selamatnya. Itulah yang dimaksud mati sebelum mati. Jangan jadikan dirimu Tuhan lagi di dalam hatimu. Biarlah Tuhan, biarlah Romo, biarlah Allah, biarlah Gusti yang mentuhani kita supaya kita selamat, supaya tiada ketakutan lagi di dalam dada kita, supaya hanya ada ketenangan, kebahagiaan, enjoyan selalu di dalam menatapi kehidupan ini. Itulah kehadiran Tuhan bahwa kita sudah selamat sampai di sisi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara relakanlah dirimu, hidup dan badanmu, bahkan semua jabatanmu, hartamu, pangkatmu, ilmumu, kecerdasanmu, kepintaranmu, semua pasrahkan, semua sembelih, putuskan dari hak-hak milikmu. Itulah kembali selamat menuju Tuhan yang telah menciptakan manusia. Bukannya manusia tambah sombong ketika manusianya merasa makrifat dirinya. Bukannya manusia tambah besar dirinya ketika manusia merasa sudah dekat dengan Tuhannya. Itu berarti salah paham dan salah jalan. Dikira sudah dekat dengan Tuhan, malah dekat dengan iblis dan setan. Bila manusianya masih merasa dirinya makrifat. Maknanya ketika diri manusianya masih ada dan wujud di dalam hatinya, itulah bahayanya bahaya. Itulah dosa-dosanya dosa. Itulah neraka-nerakanya neraka. Jadi kehadiran, kewujudan diri manusia kita inilah yang menyesatkan seluruh umat manusia. Sehingga manusianya tidak bisa ketemu dengan juru selamatnya. Karena manusia sejatinya tak mau diselamatkan oleh Tuhannya. Coba kita hayati, mana ada di dunia ini manusia yang mau menyakiti dirinya sendiri. Mana ada di dunia ini manusia yang mati, yang rela mati demi Tuhannya. Karena semua manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhannya. Mana mungkin manusia rela mati demi Tuhannya bila manusia tidak dipilih dan tidak dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Allah sebagai utusan-utusannya, sebagai juru selamat untuk menyelamatkan seluruh manusia. Jadi makna juru selamat di sini ketika dirimu rela ridho kembali kepada Tuhanmu, apapun yang kau hadapi, keadaan-keadaan di dunia ini, buatlah enjoy, buatlah tenang, maka itulah selamat, itulah juru selamat, itulah Islam, itulah keselamatan jiwamu atas gentayangan jiwamu terhadap yang selain Tuhanmu.
maka itulah jalan selamatnya seluruh manusia bila sudah diaturkannya segala urusan, sudah diaturkannya segala perjalanan-perjalanan kehidupan ini kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud sholat Jumat, sholat berjamaah. Berjamaah maknanya apa? Jamaahkanlah seluruh urusanmu, jamaahkanlah semuanya, seluruh apa yang ada di dalam hatimu, kembalikan, pulanglah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Inilah yang dimaksud sholat jamaah itu. Inilah yang dimaksud Islam yang sebenar-benarnya Islam, hati yang sudah tak mampu digoda lagi oleh setan, iblis, dan jin yang selalu menggerogoti hati manusia, yang selalu melukai hati manusia. Jadi keadaan apapun di hadapan kita, buatlah enjoy saja. Kenapa? Karena itu hanyalah bayangan-bayangan manusia kita sendiri. Karena itu hanyalah tipu muslihatnya iblis dan setan supaya manusia tidak bisa pulang kepada Tuhannya, agar manusia hanya selalu dan selalu melihat bayangannya sendiri. Karena manusianya belum Islam, karena manusianya belum rela, belum ridho bila semua keadaan ini Tuhan yang memerankan, bila semua keadaan ini Allah yang sebagai penentu takdir kodok dan kodarnya. Kita belum rela ke sana, kita belum ridho bahwa semua dari Tuhan. Itulah siksa-siksa yang pedih, yang bakal menyiksa hati kita, yang bakal menggerogoti hati kita, yang merampas keenjoyan, merampas kebahagiaan, merampas kedamaian hati. Siapakah dia? Ya diri kita sendiri, kewujudan diri kita sendiri, kehidupan diri kita sendiri yang telah merampas itu semua. Namun bagi hamba Tuhan, bagi orang-orang yang dijadikan juru selamat di dalam hatinya, yakni orang-orang yang sudah menyelamatkan dirinya dari dirinya di hatinya kepada Tuhannya, itulah orang-orang yang sudah menemukan juru selamatnya. Selamat kembali kepada Tuhan yang telah mentuhaninya. Inilah yang dikatakan selamat. Inilah yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Jadi keadaan apapun yang mendera kita, apapun yang di hadapan kita, apapun yang kita alami, tenggelamkan di lautan kodok dan kodarnya Allah, sehingga kita bisa enjoy, senyum, menapaki, melangkah, melewati siratal mustaqim yang serba amat sulit bagi orang-orang yang tidak dikehendaki Tuhan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi datangnya kehendak, datangnya kekasih di dalam hati kita, maka kita akan selalu selamat dan selamat mengikuti perjalanan, melewati rintangan-rintangan kehidupan ini. Kita lewati dengan penuh kedamaian, dengan penuh keindahan, dengan penuh kepasrahan. Kenapa? Karena hati kita sudah selamat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Berarti kodok dan kodar yang kita lewati bukan hak milik kita. Disitulah makna kita diciptakan hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu semua bisa menyaksikan aku, supaya kamu semua bisa menyaksikan ayat-ayatku, supaya kamu semua bisa menyaksikan
jalan ceritaku, cerita Sang Pencipta sendiri, agar kita dijadikan para kekasihnya, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Bila hati sudah selamat, bila hati sudah damai, bila hati sudah sentausa, maka tipuan-tipuan keadaan yang ada di sekitar kita, yang kita hadapi, bayang-bayang yang kita hadapi, ketakutan-ketakutan, penderitaan, kekhawatiran yang kita hadapi, sudah tidak berlaku lagi. Karena itu hanya bohongan, prank dari Tuhan. Tergantung kita yang menghadapi prank dari Tuhan itu. Kita jatuh tersungkur, apa enjoy saja, atau selamat di dalam mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa menyaksikan jiwa, hati, roh, nyawa kita sendiri sudah Islamkah, sudah selamatkah di dalamnya, selamat kepada Sang Penciptanya, atau malah kita kafirin, atau malah kita ingkar, atau malah kita dibakar. Semua yang tahu hanya tiap jiwanya masing-masing. Maka bersegeralah hijrah ke alam kedamaian, hijrah ke alam baqo, hijrah ke alam keabadian. Abadinya Tuhan ketika diri kita rela kembali kepada kerusakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dituntun ke dalam jalan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.